Nah, gitu loh. Setelah Rasul Yohanes meninggal, abad keempat baru ada buku yang judulnya The Acts of Saint John, kisah Rasul Yohanes. Di situ dikatakan ketika Yesus disalibkan di Gunung Golgota, itu yang disalibkan bayangan Yesus. Bayangan kok disalibkan, bagaimana sih? Itu menurut kisah Rasul Yohanes itu. Yesus sejati itu berdiri di Bukit Zaitun yang letaknya lebih tinggi dari Bukit Golgota ini. Dia sama John, bukan John the Apostle tapi John Travolta. Terus kemudian dia nonton Yesus yang lagi dicambuk, bayangan Yesus tadi dicambuk, dimahkotai duri. Lalu Yesus bersabda pada John ini, karena saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan John, maka saya plesetkan John Travolta. Lihatlah John, orang-orang itu, maksudnya orang Romawi itu, dia telah merasa memahkotaiku dengan duri, dia telah merasa mencambuki aku, dia telah merasa untuk mengadili aku, dia telah merasa untuk menyiksa aku, bahkan dia telah merasa untuk memakukan aku di atas kayu salib. Lihatlah, yang tergantung itu bukan aku tapi bayanganku. Itu kira-kira. Makanya dari kata doketisme itu dari kata dokein, tampaknya. Tampaknya mati tapi bukan mati, tampaknya disalib tapi bukan disalib, tampaknya dimahkotai duri tapi bukan dimahkotai duri. Itu kemudian menjadi aliran dosetisme dari kata dikein. Nah, kemudian John ini, Yohanes ini penasaran. Lalu sebenarnya siapa engkau guru? Aku adalah roh besar yang datang dalam tubuh manusia. Tetapi tubuh itu sendiri real, tidak real. Coba rabalah tanganku. Nah, ini dia sebetulnya dipengaruhi oleh Injil Yohanes tentang kisah Thomas itu. Setelah dia raba di tangan Yesus, tapi bukan bekas paku karena itu tidak disalibkan, dia melihat seperti kapas yang sangat lembut, tetapi seperti daging juga. Dan ketika ditamatkan jejaknya Yesus, katanya John Travolta, ternyata Yesus itu, guru besar itu, melaku orang ngambah lemah. Lah itu ceritanya. Lalu untuk apa melaku orang ngambah lemah kalau demit itu? Lah itulah yang namanya Injil-Injil Gnostik. Lah mestinya settingnya itu diletakkan di situ loh. Ini hanya sejarahnya begitu. Wah, kalau gitu bisa aja dikembangkan penafsiran baru ya tentang Quran itu. Katanya Komarudin begitu malah. Wah ya silakan, Mas Kumar yang mengembangkan. Saya kasih bahannya, kalau saya jangan. Nanti saya malah dituduh saya ini mencampuri tafsirnya orang gitu loh. Saya kirim buku itu. Komarudin Hidayat sampai sekarang bukunya kok nggak jadi, apa nggak dibaca saya nggak tahu. Buku-buku yang semacam ini justru menurut saya harus diterbitkan. Kenapa kita takut kitab apokrif diterbit? Nggak usah takut. Buku itu justru akan, bagi saya, akan membandingkan mutu tulisan yang historis dan mana yang tidak historis, yang legendaris gitu loh. Nah, kata dokein itu mirip dengan kata subiha, disamarkan. Ini tampaknya samarnya. Kemungkinan setting historisnya ikut aliran gnostik dosetisme ini, tapi dikembangkan penafsiran baru tentang ide rasul dalam Al-Quran dan ide kenabian dalam Al-Quran. Apa idenya? Oke sobat, lalu siapa bayangan Yesus yang disalib itu? Tunggu dan saksikan analisanya di channel ini. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.